Shalom, selamat pagi. Mari kita awali hari ini dengan bersyukur dan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah kekuatan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan harian Jumat 25 April 2025 tertulis pada kitab Mazmur 49 ayat 16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Hanya anugerah-Nya yang dapat membebaskan nyawaku. Pernyataan pemazmur pada firman Tuhan ini akan dibebaskan dari cengkeraman dunia orang mati, karena Allah akan menarik dia dari sana. Bukan berarti bahwa ia sebagai orang yang percaya dan mengandalkan kasih karunia Allah tidak akan mati dan jiwanya tidak akan dikumpulkan di dalam Seol atau dunia orang mati. Maksudnya adalah bahwa ia pada akhirnya pada hari penghakiman akan dibebaskan dari kematian kekal, yaitu penghukuman. Allah yang ia andalkan selama hidupnya akan menyelamatkannya dari hukuman dan akan membebaskan dari dunia orang mati selamanya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yaitu mereka yang mengandalkan kekayaannya maupun kekuatannya dalam hidupnya. Seberapapun besarnya kekayaan mereka, tidak akan dapat membayar tebusan bagi jiwa mereka dari hukuman, tidak akan dapat membebaskan mereka dari dunia orang mati. Walaupun mereka kaya raya, mereka juga akan mati. Hartanya akan ditinggalkan dan dimiliki oleh orang lain. Tubuhnya akan hancur dalam kubur, sedangkan jiwa mereka akan masuk ke dalam dunia orang mati dan akan dihukum selamanya. Itulah untuk orang-orang yang bersandar bukan kepada Tuhan, yang bersandar hanya kepada harta dan kehormatan yang ia miliki. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Yesus, manusia dengan kepintarannya dan kekayaannya tidak mampu meloloskan diri dari cengkeraman dunia orang mati. Betapa sia-sianya orang yang mengandalkan harta, kemegahan karena tidak menjamin keselamatan pemiliknya. Namun bukan melarang kita untuk menjadi seorang yang kaya, seorang yang terhormat. Hanya saja kita diingatkan seberapapun besar dan hebatnya kekayaan kita saat ini, seberapa besarnya pun kehormatan yang kita miliki, semua itu tidak akan pernah membuat kita mampu membayar tebusan atas dosa-dosa kita, dan tidak serupiah pun bisa kita bawa dan menjadi tebusan bagi jiwa kita yang penuh dosa ini. Hanya kasih Allah dalam diri Yesus Kristus yang mampu melakukannya. Kematiannya di kayu salib, jiwanya yang dikorbankannya, nyawanya, itulah yang menjadi tebusan atas segala dosa kita. Dialah yang membebaskan kita dari dunia orang mati dan menarik kita masuk ke surga, keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Kami puji, kami muliakan nama-Mu selalu dan selamanya ya Bapa. Engkau Tuhan kami yang senantiasa setia menyertai dan melindungi kami. Engkau Tuhan yang membebaskan nyawa kami dari cengkeraman dunia orang mati, yang menarik kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Ajar kami Bapa, agar tidak menyia-nyiakan kasih dan pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami dapat untuk berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, hari ini kami pun akan melanjutkan aktivitas pekerjaan maupun pelayanan. Kami berserah kepada-Mu saja. Tolong Tuhan sertai dan arahkanlah selalu agar seturut dengan kehendak-Mu. Buat jemaat-Mu yang masih dalam perawatan karena sakit, tolong Tuhan beri kekuatan, berkati obat dan pengobatannya, dan sembuhkanlah. Yang bersoal, bermasalah, Tuhan lawanlah, beri kekuatan dan solusi terbaik agar merasakan kasih dan damai-Mu. Yang berduka, Tuhan beri penghiburan yang sejati
anak-anak kami yang sedang mengikuti ujian sekolah, ujian UTBK, baik gelombang 1 maupun gelombang 2, ujian untuk kepegawaian. Tolong Tuhan ajari, berilah kecerdasan, hikmat dan pengetahuan. Yang bekerja, Tuhan tambah-tambahkan sukacitanya, juga yang berulang tahun, agar mereka semakin banyak bersyukur kepadamu saja. Kasihani kami ya Tuhan, kami percayakan hidup ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan. Tuhan berkati. Horas.